Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan solat isya berjamaah dan solat tarawih. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Kiai Haji Imam Wahyudi MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa midadihil ghamirah wa ayatihil mutakathirah. Assalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anjumid zahirah min yaumi hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segenap yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran DKM Masjid Al-Murtadha, para guru, para asatizah, para tokoh masyarakat, shaimin, shaimat, insyaallah sebagai calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam ke-18 dari bulan suci Ramadan, kembali kita dapat bertemu sekaligus berkumpul di rumahnya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah puasa yang baru saja kita rampungkan tadi senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang belum kita kerjakan, kiranya Allah memberikan kekuatan lahir dan batin sampai di penghujung Ramadan nanti. Amin ya rabbal. Salawat bertangkai salam sejahtera abadi terlimpah ruah keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan nanti kita satu lantai dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa malam hari ini kita sudah masuk di fase kedua. Tidak terasa pula malam hari ini merupakan momen yang sangat penting sampai di detik-detik akhir bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Salah satu kemuliaan Ramadan, di dalamnya terdapat satu bulan, di dalamnya terdapat satu kemuliaan yang memiliki bobot khairum min alfi syahrin, yaitu merupakan satu malam yang sangat istimewa dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya yang kita kenal dan yang kita sebut sebagai malam Lailatul Qadar. Apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita sikapi bersama
para ulama telah menggarisbawahi dengan digariskannya riwayat Nabi bahwasanya malam-malam Lailatul Qadar itu diambil di pertengahan, bahkan di malam-malam ganjil. Kita bisa hitung di malam 21, bisa di malam ke-23, 25, bahkan seterusnya. Bahkan hal senada pun telah digambarkan, bahkan telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rahasia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap di 10 terakhir bulan suci Ramadan beliau menyingsingkan lengan bajunya, menghamparkan sajadahnya, lebih banyak tafakur, lebih banyak di masjid ketimbang di rumah. Makanya kita selaku umatnya Nabi kebalikan terus. Kita kalau 10 terakhir bulan Ramadan, kita bukannya menghampar sajadah tapi gulung sajadah. Benar. Bahkan lihat aja 10 terakhir Ramadan, sholat taraweh tinggal 2 shop. Itu pun usia 70 tahun ke atas. Kenapa? Pikirannya udah berubah. Ada yang mikirin beli baju baru, ada yang mikirin bini belum beli bedak, dodol belum dibayar. Makanya wajar kalau 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini merupakan babak final. Pesertanya tinggal 2, Persib lawan Persija. Benar. Berapa kemarin Persib? 4-1. Alhamdulillah. Makanya formasi ceramah saya pakai formasi Persija. Enggak lama Bu, tenang aja, enggak nyampe jam 9. Setengah 9 tank selesai. Artinya apa? Mari sama-sama ahyal lail, kita hidupkan ini malam. Kita perbanyak untuk mengingat kembali Allah dalam detak dan detik kehidupan kita. Ramadan merupakan madrasah, Pak. Tempat di mana kita belajar, mendapatkan pelajaran berharga tentang sisi kehidupan manusia. Begitu maha sempurnanya kurikulum Ramadan yang dihamparkan kepada orang-orang yang beriman. Salah satunya apa? Ini Allah hampar, Allah hadirkan yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Jadi ketika kita menunggu bahkan menanti Lailatul Qadar, jangan mencari aji mumpung. Mumpung di malam 21 nggak dapat, entar malam 22 nggak terawih lagi, enggak tadarus lagi, masuk malam 25 begadang lagi. Enggak seperti itu. Sosok idaman impian seorang manusia ketika ingin meraih itu semua, dia sudah mencuri setar saat apa? Saat masuk di bulan suci Ramadan, keinginan untuk mencapai dan menggapai Lailatul Qadar, meskipun tidak semuanya diraih, tapi sudah ada kemuliaan dan keberkahan yang ia dapatkan di malam-malam tersebut. Alhamdulillah. Makanya ayo pelajaran berharga kita di training, Pak. Bisa 29, bisa 30 hari nantinya. Kalau sudah di training di bulan suci Ramadan, ini ibadah Ramadan jangan kita jadikan ibadah ritual semata. Setiap kali Ramadan datang, masjid musola sesak berjubal, wajar di malam pertama. Penuh gak nih Al-Murtado kemarin malam pertama? Penuh. Kenapa? Karena belum tahu mana imam yang cepat sama yang lambat. Benar. Masuk 10 kedua, mulain rada kemajuan ini malam. Nilai istiqomah disinilah yang akan lihat oleh Allah sepanjang Ramadan, bulan penempaan iman. Makanya kurikulum Ramadan salah satunya apa? Allah hadirkan Lailatul Qadar. Sekaligus Allah titip pesan dan kesan Ramadan kepada siapa? Kepada hambanya yang berpuasa. Nilai kasih sayang itulah yang Allah hampar. Makanya ibu bapak, Allah itu merupakan zat yang maha mengukur. Mengukur tingkat kemampuan hambanya, nggak bakalan tertukar. Ayatnya sudah kita hafal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hamba-hambanya sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan yang bagaimana? Contoh yang paling gampang, ini kan kita diuji kembali. Diuji setiap tahun, masuk Ramadan ujian datang.
Bahkan tahun yang lalu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan merebaknya penyakit yang sangat luar biasa. Ujian silih berganti, seakan-akan tidak mau berhenti ujian tuh tahun lalu. Kita sholat tarawih pada ketakutan, main kucing-kucingan, ada masjid lampu dimatiin, di dalamnya penuh sama orang. Ngapain? Sholat tarawih. Saking takutnya tuh, bukan takut sama Allah tapi takut sama Satpol PP. Tahun lalu tuh semua terkena dampak, segi ekonomi, pendidikan, bahkan para ustadz pun terkena dampak tahun lalu. Jadwal udah disusun kagak jadi, Panjer pulangin semuanya. Tahun lalu tuh, tahun lalu. Tapi alhamdulillah malam hari ini Allah masih panjangkan umur, kita bisa menghirup energi Ramadan. Alhamdulillah, ini Ramadan. Makanya ujian macam-macam. Kebetulan ibu suaminya pejabat, ujiannya beda, Bu. Suami ibu pedagang atau pengusaha, ujiannya beda, Pak. Suami ibu mohon maaf Gojek, misalnya Gojek, ujiannya juga beda. Meskipun tetangga sebelah ngomong, "Pok, itu laki lu bader banget, tiap hari gue liatin boncengin perempuan mulu." Ya Gojek. Ujiannya beda. Ujiannya silih berganti. Perbedaan inilah yang harus kita kedapatkan. Ada nilai kesabaran, ada nilai keikhlasan. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Ada dua komponen, dua item yang kita garis bawahi, sabar dan dirikan sholat. Kenapa sabar dulu baru sholat? Kalau sholatnya lebih dulu bisa kacau. Sholat sih sholat, tapi hati kemana tahu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran, dasar tetangga tuh. Tapi karena sholatnya dua, pertama sabar, gampang. Ketika sholat tadi imam selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, tengok kanan tengok kiri, istighfar. Padahal kita habis bersujud kepada Allah, sedang berbuat kebaikan, tapi istighfar kepada Allah tuh. Makanya kesabaran dulu, setelah itu ditutup dengan mendirikan sholat. Udah senyum aja, Bu. Bu, sehat? Masih puasa, Bu? Lah masih. Lah iya, kuat amat ya. Udah sabar aja, Bu. Sabar sambil melantunkan senyuman tuh. Kita belajar dari orang-orang dulu, Bu. Orang-orang tua kita dah lihat, emang amalannya apa dulu Ramadan? Orang-orang tua kita, Pak, masakannya jadi sedap karena lisannya nggak pernah kering kerontang menyebut nama Allah. Bahkan selalu melantunkan sholawat tuh orang-orang tua dulu tuh. Makanannya enak-enak, ngapain aja dibaca sholawat. Mau masak baca sholawat, mau nyuci baca sholawat, goreng tempe baca sholawat. Enggak kayak ibu-ibu zaman sekarang, ngapain aja nyanyi mulu. Nyuci nyanyi, goreng tempe nyanyi, gedeg sama laki nyanyi. Ku menangis membayangkan betapa sedihnya. Tuh ibu-ibu zaman sekarang tuh. Ini kan sinetron gampang dibaca, Pak. Ketemu, udah tuh pacaran, akhirnya jadian, punya kantor, punya rumah gede, sukses hidupnya. Diganggu sama cewek lain, ketemu mantannya, jadian lagi, kawin lagi, akhirnya hancur tuh hidup, akhirnya jatuh bangkrut, akhirnya di jalan, tuh kebingungan, ketabrak meljeder, masuk rumah sakit. Udah gitu diparanin tuh sama anak bininya, ditobat. Aku menangis, begitu. Hafal. Emang lagi kagak bener mulu, perempuanmu yang bener. Bu, banyakin sholawat. Iya, sebagai penyembuh obat. Ibu berantem sama laki, udah banyak sholawat aja. Kebetulan ibu suaminya Komar namanya, tunjuk aja matanya, Komarun sidanan Nabi. Nggak jadi berantem tuh, Bu. Ya Allah, lakinya nggak mau kalah. Bininya namanya Rodia, baca lagi Rodia ya dawal ayana. Kata bininya, bang itu Toibah bang, ya Toibah. Berantem lagi. Anaknya lewat, mak gua bapak gua baca salah, ya Jumalu tuh, malu akhirnya tuh. Bu, ayo kita pergiat ini malam, jangan sampai kita rugi. Udah kedepankan nilai ikhlas. Ikhlas, ada yang nanya, Pak, ikhlas itu kayak apa sih modelnya? Ikhlas itu kayak gula aja udah. Ibu kenal gula, Bu? Bukan lagunya Elvi Sukaisi. Gula ketika bertemu dengan teh diaduk gimana?
Manis gak? Dinamakan teh manis, gulanya disebut gak Pak? Gula ikhlas. Kopi diaduk sama gula, mantep banget dah tuh, kopinya jadi manis. Gulanya disebut gak? Enggak disebut, gula bener-bener ikhlas. Ibu-ibu menjelang H-5 mau lebaran nanti masal bikin kue pakai adonan tepung, pakai terigu dan lain sebagainya, yang tengahnya bolong, namanya kue apaan Bu? Donat. Manis, enak, legit. Gulanya disebut gak Bu? Enggak disebut Pak. Gula ikhlas gak? Nah sekarang ada emak-emak melonjor di balai, kakinya bengkak, kemerah-merahan, kagak bisa jalan, namanya penyakit. Penyakit apaan Pak? Penyakit gula. Giliran penyakit gula disebut. Kata gula sial dangkalan, giliran penyakit gula disebut tuh. Artinya apa? Gula dengan kopi, gula dengan teh nggak pernah terpisah tuh. Artinya apa? Kita belajar dari gula. Semakin banyak kita berbuat kebaikan, dikibir sama orang, wajar. Ada orang berbuat kebaikan, banyak yang suka, banyak yang tidak. Gula. Seperti itulah yang namanya kehidupan. Makanya ini malam, ayo ulama udah ngajarin kita hidupkan rumah-rumahnya Allah, tadarus dan lain sebagainya. Jangan sampai pelajaran berharga ini kita terjemahkan nanti 11 bulan ke depan tidak ada hasilnya. Ini kita di training jam 4 pagi aja kita udah sampai di masjid sholat subuh jam 4 tuh, atau jam 4 lewat kita udah tampil di masjid selama Ramadan. Nah hasil jam 4 pagi kita mampu untuk mendatangi masjid selama Ramadan, selesai Ramadan pun sama. Selesai Ramadan masuk bulan Syawal jam 4 kita masuk ke dalam ini Masjid Al-Murtado, saya yakin masih digembok. Masih digembok. Bener gak? Hasil Ramadan. Ya kayak ibu umroh dah, ibu umroh kan 9 hari no di training di Mekah. Haji paling lama 40 hari di training tuh. Kita mampu Pak salat berjamaah di Masjidil Haram. Zuhur belum masuk kita udah nongkrong di Masjidil Haram sambil baca Quran, sambil ngatap wajah itu Ka'bah. Selesai sholat zuhur kita pengen pulang sebentar, makan dah tuh, balik lagi ke Masjidil Haram nunggu asar. Begitu seterusnya, 5 waktu di sono ditungguin Pak. 5 waktu ditungguin, tapi belum pernah kita dengar di Indonesia di Tanjung Barat ada azan ditungguin. Paling-paling 1 azan maghrib. Kapan? Oh tadi buka puasa. Kita buka puasa ada tuh kekenyangan belonjor di pojokan kayak ular kadut. Artinya apa? Ayo Pak, saya yang bicara juga. Kita terjemahkan ini Ramadan kapan? 11 bulan ke depan. Kalau kata ulama, lulus atau tidaknya kita dari madrasah Ramadan bukan ditentukan 1 bulan penuh, tapi ditentukan 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin kita untuk terus berpacu, bersemangat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti di penghujung Ramadan. Amin ya rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.